Saya menemukan tim besar, menyelesaikan misi 3x3. Senjata kali ini jelas bertambah lagi. Mari kita lihat senjata pertama. Saya rasa normal dia tidak melihat saya dari jarak ini. Sepertinya dia benar-benar tidak melihat. Manfaatkan halangan di depan untuk merangkak maju sedikit. Ada juga jejak kaki di sebelah kanan. Jadi, tergantung siapa yang menembak mati siapa. Tergantung senjatanya. Senjata pertama adalah G3. Mari kita lihat bagaimana dia memodifikasinya. Ini adalah set emas. Seluruh modifikasi hanya membutuhkan 230.000. Masih sangat murah. Bagus atau tidaknya, langsung terlihat di medan perang. Dengan modifikasi ini, usahakan untuk menembak dalam jarak 50 meter. Sehingga, pantulan bisa benar-benar nol. Menembak dengan bidikan 2X ini, memang jauh lebih nyaman daripada bidikan 1X. Bersiap masuk ke gedung barat, terdengar suara tembakan dari arah kompleks perumahan. Ada perkelahian di sana, kenapa kamu mengendap-endap di sini? Langsung habisi jika sudah tumbang. Terdengar suara meriam dari arah penghancuran tembok akan ditembakkan. Pastikan dulu apakah yang tumbang ini berasal dari tim yang sama dengan yang menghancurkan tembok. Masih ada jejak kaki di dalam gedung. Ini benar-benar mati, tim yang menghancurkan tembok berbeda. Jelas terdengar masih ada orang di lokasi ini. Nanti saat baku tembak, perhatikan bagian belakang. Aktifkan dulu kemampuan ulti, agar mereka tidak menyerang terlalu agresif. Keuntungan menggunakan ulti Nox adalah kamu bisa berpindah tempat setelah menembak. Tidak perlu khawatir lawan mendeteksi lokasimu. Sekarang Uluru tahu di mana aku bersembunyi, jadi aku akan keluar dan menyerang. Jangan langsung habisi musuh yang baru tumbang. Pastikan tidak ada yang mencoba menghidupkan kembali. Sekarang, Heklo pasti sedang mencoba mendeteksi posisiku. Aku di pintu. Aku akan terus berpindah posisi. Terdengar langkah kaki orang terakhir di sebelah kiri. Masuk. Perbaiki dulu statusmu. Enak sekali jadi anak muda, langsung tidur setelah lelah. Terdengar dia berlari keluar. Datang ke sini, dan tambahkan tembakan. Sekalian bisa melihat di mana orang terakhir bersembunyi. Terdengar suara mengayuh perahu kan? Dia mungkin mengira kita sudah selesai. Dorong dia kembali dulu. Lalu injak jebakan Black Hawk. Ciptakan kesempatan untuk duel 1 lawan 1. Bagaimana cara memeriksa orang terakhir tadi? Apakah dia adalah orang yang layak bersembunyi? Yaitu kembali ke tempat itu dan lihat. Dia pasti masih di sana. Aktifkan ulti langsung kejar Nox. Nox mengaktifkan ulti dan mengejar merah. Ini pertama kalinya saya merasakan. Sampai di sini tidak terdengar langkah kaki lagi. Ini berarti dia bersembunyi di dalam asap. Lempar saja skill apapun, jangan terburu-buru masuk. Tunggu asap menghilang baru serang. Sudah 10 menit lebih masuk ke gedung. Di dalam gedung sangat tenang. Terdengar suara tembakan dari arah kontainer. Datang ke jendela di sini untuk melihat apakah ada orang. Jika terlihat, jangan ditembak dulu. Masih ada orang di belakang. Luna berwarna putih, sepertinya rekan satu tim. Modifikasi ini sangat nyaman untuk menembak jarak jauh. Hampir tidak ada gerakan. Tinggal satu orang lagi. Jangan ragu. Langsung aktifkan ulti dan serang ke arah kontainer. Pada saat ini pasti ada orang yang diselamatkan. Menembak Luna tidak menampilkan eliminasi tim. Ini berarti ada yang diselamatkan. Saat ini, kamu bisa menunggu di dekat Luna untuk mengambil mayatnya. Sekaligus mengambil barangnya. Modifikasi ini untuk pertempuran jarak dekat. Kecuali jika kamu bisa secara akurat menemukan posisi lawan. Jika tidak, disarankan untuk bertahan dan menembak dari jarak jauh. Di sini murni, karena lawan dalam kondisi buruk. Jika tidak, dia akan kesulitan. Jika lawannya menggunakan senjata dengan kecepatan tembak tinggi, aku tidak akan bisa mengalahkannya. Secara keseluruhan, modifikasi ini masih oke. Mari kita lihat, senjata kedua. Luna mengaktifkan ulti, tetapi tidak melihatku. Dia pikir tidak ada orang di atas. Bahkan berlari tanpa melihat ke atas. Senjata kedua adalah AUG. Mari kita lihat modifikasinya. Ini adalah set emas.
Seluruh modifikasi hanya membutuhkan 190.000. Bagus atau tidaknya, langsung terlihat di medan perang. Jika kamu spawn di tempat selain posisi 1 di gedung timur atau barat, jika kamu masih memilih masuk ke gedung, kemungkinan besar kamu akan bertemu dengan tim yang sudah bertarung di gedung timur dan barat. Jika kamu ingin mengambil semua tas dari kedua tim, kamu harus memiliki kesabaran yang cukup. Biarkan mereka bertarung dulu. Baru serang saat mendengar ada yang tumbang. Terdengar suara percakapan kecil itu kan? Ada yang tumbang? Aktifkan dulu ulti untuk memberi tekanan. Saat ini adalah saat yang paling kacau. Perhatian kedua tim tertuju pada lawan. Tidak ada yang akan memperhatikan kita. Langsung tembak jika melihat orang. Terdengar suara tembakan dari ruangan brankas. Masih ada orang? Kedua tim ini masih bertarung sengit. Tunggu sampai mereka selesai bertarung. Dengan begitu, kamu bisa dengan mudah mendapatkan 6 tas, tanpa usaha. Ternyata hanya saat melakukan misi 3x3, lah kita mengeluarkan semua modifikasi senjata andalan. Jangan lihat modifikasi ini tidak banyak terpasang aksesoris. Masih bisa menguasai dalam jarak 50 meter. Tetapi tidak direkomendasikan untuk jarak klasik atau jarak dekat. Seperti yang terlihat, kedua orang ini, saya serang langsung. Jika bukan karena memakai pelindung level 4, mungkin saya yang akan tumbang. Saat menembak jarak menengah hingga jauh, tidak ada pantulan sama sekali. Terdengar suara tembakan dari arah barak militer. Saat mendekat, terdengar suara orang sedang memulihkan diri di pintu. Menembak dari jarak ini tidak ada tekanan. Masih ada satu orang di kejauhan. Tidak ada keuntungan menembak dari sini. Manfaatkan perhatian mereka yang masih tertuju di sini. Aktifkan dulu ulti untuk memberi tekanan. Lalu pergi ke arah kawat berduri. Jarak sekitar 60 meter. Modifikasi ini masih bisa menekan dengan stabil di satu titik. Setelah bertarung, kembali ke pintu, mayat pertama yang ditembak sudah hilang. Sudah diselamatkan. Dengar suara ini, mereka akan menyelamatkan yang kedua. Jangan beri mereka kesempatan, langsung aktifkan ulti untuk menyerang. Tidak tahu di mana orang terakhir. Cari saja dengan mendengarkan langkah kaki. Modifikasi senjata ini, kecuali harga senjatanya agak mahal. Setelah dimodifikasi, rasio harga kinerjanya masih sangat tinggi. Mari kita lihat senjata ketiga. Bunuh dulu Sai, lalu tangkap tikus rakus. Ini rekan satu timnya yang lain, masih ada jejak kaki di sebelah kanan. Jangan pedulikan yang menyerang dari kiri, langsung ikuti dan serang. Dia pasti sedang memulihkan diri. Senjata ketiga adalah SR3. Orang terakhir sudah datang, uji dulu rasa senjatanya. Modifikasi senjata ini adalah sebagai berikut. Pindahkan semua detak jantung ke kanan. Seluruh modifikasi hanya membutuhkan 220.000. Bagus atau tidaknya harus dilihat di medan perang. Jika kamu suka bertarung di alam liar, modifikasi ini sangat biasa untuk pertempuran luar ruangan. Lawannya memakai armor level 6. Seharusnya sudah mati dengan satu tembakan ini. Tetapi jika kamu suka bertarung di dalam gedung, kamu harus mencoba modifikasi ini. Sekarang hanya ada satu tim di dalam gedung. Jangan terburu-buru naik. Pastikan hanya ada satu orang yang bertarung di dekatmu. Ciptakan kesempatan untuk duel 1 lawan 1. Bahkan jika statusmu buruk setelah bertarung, masih ada waktu untuk memulihkan diri dan beristirahat. Setelah bertarung, terus kumpulkan informasi. Sekarang terdengar ada orang di koridor, terdengar suara tendangan pintu di lantai bawah. Posisi dua orang lainnya sudah terdeteksi, maka mulailah bertarung. Ada orang yang datang dari arah tempat parkir. Saat melawan tim ini, harus cepat. Dapatkan informasi yang cukup sebelum menyerang. Bahkan melawan banyak orang pun tidak ada masalah.
Setelah bertarung, jangan langsung ambil tas. Datang tim lain lagi. Tetap ambil informasi dulu. Terlihat ada satu orang di depan pintu di jalan. Coba lihat apakah bisa disergap dulu. Jika tidak mati, langsung aktifkan ulti. Beri tekanan pada lawan dulu. Terdengar langkah kaki di tangga sebelah kanan. Pastikan, apakah itu orang sungguhan. Sekarang posisi dua orang sudah terdeteksi lagi. Orang di tangga belum naik. Habisi Luna dulu. Meskipun Nox mengaktifkan ulti, suara langkah kakinya sangat kecil. Tetapi di saat yang sangat sunyi seperti ini, suara langkah kaki yang dihasilkan oleh Nox masih sangat jelas. Saat tidak tahu posisi orang ketiga, tetap tunggu lawan mengekspos posisinya terlebih dahulu. Dengarkan baik-baik langkah kaki. Ada orang di sebelah kiri. Orang di tangga tadi masih di sana. Lempar dulu granat kejut, jika kena langsung serang. Selama ini duel 1 lawan 1. Kekuatan tempurku dan lawan adalah 9-1. Jangan sampai mengekspos posisimu dengan mudah saat ini. Tunggu dia maju sendiri atau pergi menyelamatkan rekan setim. Dengar suara menutup pintu ini, dia pergi menyelamatkan Luna. Dalam kondisi dua orang tumbang, tekanan baginya sangat besar. Cukup lempar skill apa saja. Melawannya seperti melawan bot, meskipun modifikasi ini memiliki 80. Saya rasa lebih baik daripada membeli Hipfire, lebih baik daripada P5 dan Vitias. Siapa yang kenal? Jika dikombinasikan dengan Nox yang memegang senjata ini, benar-benar bisa mengamuk di dalam gedung. Terdengar suara tembakan dari arah tempat parkir. Ada juga tim di gedung timur, perhatian mereka pasti tertuju di sana sekarang. Langsung serang dengan ulti. Dengar langkah kaki ini, ada di lantai bawah. Setelah menumbangkan lawan, terus kumpulkan informasi. Ada satu orang di depan, dan satu lagi di tangga sebelah kiri. Saat melawan banyak orang, kamu harus selalu ingat, untuk terus menciptakan kesempatan 1 lawan 1. Terutama saat hanya tersisa satu orang, dan kamu sudah mendapatkan informasinya, tunggu saja dia maju sendiri. Bagaimana menurutmu modifikasi ketiga senjata ini? Ikuti saya, dan saya akan terus memberikan kalian lebih banyak modifikasi senjata super hebat ini.